Terus, tanya Reni pelan. Nabrak, jawab Aji sambil mencoba tersenyum. Namun yang ia dapatkan, Reni masih tetap menatapnya tanpa tersenyum. Reni menggelengkan kepalanya, membuat Aji mengerutkan keningnya. Kamu sedih? Enggak, santai aja, jawab Reni mencoba ikut tersenyum walaupun hatinya saat ini terasa sakit. Gue pengen nanya, setelah kejadian di pantai, kenapa lu tiba-tiba menghilang, Ji? Lanjutnya, sambil menundukkan wajah menahan rasa sesak di dadanya. Rasa ingin mengeluarkan air mata, semua ia tahan dan Aji mengetahuinya. Aji hanya menghela nafas. Kenapa, Ji? Tanya Reni, lalu mencoba mengangkat wajah menatap Aji dengan mata berkaca-kaca. Jujur, aku nggak bisa jawab, Ren, jawab Aji membuat Reni akhirnya meneteskan air mata. Reni menghentikan ucapannya, menyeka wajahnya, mencoba menahan isaknya. Duh, kok gue nangis sih? Maaf, hanya satu kata yang keluar dari mulut Aji. Gue banget sih, kok pakai acara nangis sih, ujar Reni sambil mencoba tetap tersenyum, namun air matanya tak mampu ia bendung. Maaf, gumam Aji. It's okay, Ji, gue yang kayak gini, gue yang sampai sekarang masih belum bisa move on darimu, ujar Reni dengan kesedihannya saat ini. Sama, Aji kembali bergumam. Gua nggak tahu kenapa, apa salah gua, kenapa saat itu lu pergi nggak bilang-bilang, Ji? Lanjut Reni mengeluarkan semua emosionalnya di hadapan Aji. Aku takut, Ren, gumam Aji pelan, lalu terlihat jemarinya bergerak menyentuh pipi gadis itu. Dan kejadian itu berulang kali lu lakuin ke gua, Ji. Gua nggak tahu apa salah gua, Ji. Stop ya, kamu nggak usah bersedih lagi, karena semua memang salah Aji, ujar Aji saat menyentuh pipi Reni, menyeka dan menghapus air matanya. Tapi kasih gue penjelasan, kenapa lu lakuin itu ke gua? Tanya Reni tanpa mencoba melepas tangan Aji. Sini, Aji menarik kepala Reni, menyandarkan di dadanya, memeluknya penuh perasaan, dan terlihat Reni sama sekali tak memperlihatkan penolakan. Kenapa, Ji? Tanya Reni masih mencoba bertanya saat Aji memeluknya. Kamu mau tahu? Tanya Aji. Iya, kenapa? Tanya Reni sambil mencoba mendongak menatap wajah Aji dengan mata berkaca-kaca. Kenapa, Ji? Aku melihat kamu diantar seorang cowok memakai mobil mewah dan itu cukup membuat aku sakit, Ren, ujar Aji dan terlihat Reni membelalakkan mata menatap Aji penuh heran. Cowok? Mobil merah? Gumam Reni dengan nada bertanya, lalu terlihat ia mencoba mengingat-ingat kejadian yang dikatakan oleh Aji. Ingatan Reni kembali berputar, ingatan di mana ponselnya terjatuh. Ya, Reni mengingat yang dimaksud Aji. Astaga, Ji, maksud lu Kak Eko, ujar Reni menatap Aji mengernyit. Nggak tahu siapa, yang jelas, ujar Aji dan Reni menyela secepatnya. Jadi lu cemburu? Aji mengangguk pelan. Astaga, Aji, kata Reni sambil melepas pelukan Aji lalu menatapnya penuh kesal. Jadi gara-gara itu, astaga, Ji. Kenapa? Tanya Aji, memasang tampang yang menurut Reni sangat menyebalkan. Reni memukul-memukul Aji pelan penuh kesal saat mengetahui kenyataan tentang alasan perpisahan mereka saat itu. Ren, ujar Aji mencoba menahannya.
pelukannya. Ih, gua nggak nyangka lu kayak gini sih, ujar Reni masih mencoba memukul-mukul tubuh Aji, melampiaskan rasa kesal, sedih, bercampur emosi terhadap Aji. Lepasin gua, please, lepasin gua. Ren, stop, ujar Aji menahannya. Iya Aji, gua nggak nyangka selama ini gegara Eko lu akhirnya ninggalin gua. Reni mengeluarkan semua emosinya, mengeluarkan semua tangisannya di hadapan Aji. Terlihat Aji kemudian memeluknya kembali, membelai rambut, mencoba menyeka air mata gadis itu. Karena aku cemburu, Ren. Iya, tapi kenapa lu nggak nanya langsung ke gua saat itu, Ji? Ujar Reni membalas pelukan Aji. Aku takut, ujar Aji. Karena Kak Eko itu, pokoknya lu itu emang cocok. Iya, karena bisa cemburu matu cowok, cemburu dan sakit, gumam Aji mengusap lembut kepala Reni. Mereka kembali terdiam, hanya suara isakan Reni terdengar dalam kabin, dan perlahan-lahan mulai mereda bersamaan dengan pelukan hangat dan penuh perasaan yang diberikan oleh Aji. Reni mendengar detak jantung Aji sangat kencang saat kepalanya menyandar. Sangat hangat yang Reni rasakan. Bahagia yang ia rasakan bisa kembali sedekat ini dengan Aji. Lalu perlahan-lahan Reni kembali bersuara. Jadi lu nggak tahu ya ceritanya? Cerita apaan? Tanya Aji tanpa melepas pelukannya. Siapa Kak Eko? Kenapa malam itu ia nganter gua pulang? Nggak perlu sih, karena sekarang Aji nggak peduli lagi. Karena sekarang yang Aji inginkan adalah kamu. Jangan jauh-jauh lagi dariku, ujar Aji sambil mengusapnya kepala gadis itu. Enggak, pokoknya gue pengen ceritain semuanya, ujar Reni cemberut. Terserah kamu aja. Sesaat sebelum menceritakan ke Aji, Reni tersadar di mana keadaan mereka saat ini masih berpelukan layaknya sepasang kekasih. Ji, Aji berdehem lalu membiarkan Reni sedikit bergeser dari posisi sebelumnya. Kemudian terlihat Reni mendongak menatap wajah Aji. Kok kita seperti ini? Kan kita lagi nggak pacaran kan? Siapa yang bilang? Lu tuh ujar Reni sedikit kesal. Udah sini, ujar Aji, lalu menariknya kembali, kemudian membenamkannya di pelukannya. Ji, gua hanya pengen bilang kalau Kak Eko saat itu habis bantuin gua tahu, kata Reni mencoba menceritakan sejujurnya ke Aji. Terus? Reni akhirnya menceritakan kejadian malam itu. Malam di mana ia sedang galau menunggu kedatangan Aji untuk menjemputnya di kampus. Namun nihil saat ia sedang menunggu, tiba-tiba tangannya disenggol oleh pria bernama Eko. Dan malam itu juga Eko akhirnya mengganti ponselnya yang terjatuh dari tangannya. Terus gumam Aji tersenyum. Lagian lu pakai acara nggak aktifin HP tuh hari, ujar Reni. Masa sih? Udahlah, lupain. Secara lu tuh nggak bakalan ingat kejadian itu. Secara lu kan pelupa, kata Reni membuat Aji terkekeh. Asal lu tahu, sempat Kak Eko emang pengen deketin gua, tapi gua nggak bisa, Ji. Nggak bisa apaan? Nggak bisa move on dari lu tahu, padahal kan lu kagak ganteng, baik, apalagi yang ada sok jadi cowok yang merasa paling dibutuhkan, ujar Reni, membuat Aji tersenyum kembali. Udah, nggak usah dilanjut ya, ujar Aji, lalu terasa Reni bergerak, wajahnya mendongak menatap Aji senju. Kenapa? Tanya Aji mengernyit.